Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Suratul Ula dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai asas perkawinan yang ada di Indonesia. Apa saja? Yaitu yang pertama ada poligami, yang kedua ada monogami. Nah, poligami ini hal yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, poligami itu merupakan sebuah situasi di mana seorang laki-laki atau suami memiliki istri lebih dari satu. Nah, bukan waktu istrinya sudah meninggal atau sudah cerai, tapi secara dalam waktu tertentu gitu. Nah, itu secara ringkasnya mengenai poligami. Selanjutnya, ayat yang membahas mengenai poligami yaitu terdapat di Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nah, selanjutnya para ulama mufassirin berpendapat mengenai makna ayat An-Nisa ayat 3 tersebut, tafsirnya maksudnya ya, mohon maaf. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa masna wa thulatha wa ruba' itu 2 atau 3 atau 4 gitu. Tapi ada beberapa pendapat yang berbeda yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah 2 tambah 3 tambah 4 gitu. Tapi yang lebih masyhur di kalangan masyarakat itu yang sesuai dengan harfiahnya, yaitu 2, 3 atau 4 gitu. Nah, menurut Sayyid Qutb dalam kitabnya, beliau menjelaskan mengenai ayat 3 surah An-Nisa tersebut itu tidak jauh dari kata poligami. Ya, memang yang dijadikan dalil-dalil dalam isu poligami kan merupakan An-Nisa ayat 3 tersebut gitu ya. Nah, Sayyid Qutb ini menekankan bahwa di sini dalam ayat ini bukan sebagai legitimasi dalam memilih berpoligami. Nah, beliau menggambarkan bahwa Al-Quran menjadikan suara batin manusia sebagai penjaga dan pengabdian sebagai pengelola. Nah, beliau juga berpendapat bahwa ayat 3 Quran Surah An-Nisa ini merupakan sebuah rukhsah atau kebebasan untuk berpoligami. Jadi bukan sebuah kewajiban bahwa seorang laki-laki itu harus berpoligami begitu. Terus menurut Imam Al-Qurtubi, beliau memberikan pemahaman pada ayat 3 surah An-Nisa ini dengan diawali lafaz wa in khiftum yang diuraikan sebagai kalimat main clause gitu, dan fankihu yang beliau menyatakan bahwa jika Anda khawatir tentang kemungkinan bahwa Anda tidak dapat melakukan pemerataan dalam menafkahi dan melihara pasangan Anda, maka kemudian menikahlah dengan wanita yang Anda sukai gitu, selain dari wanita yatim tersebut, karena memang konteks ayat tersebut ialah membahas mengenai wanita yatim gitu. Nah, dalam lafaz khitum, beberapa ulama menganggapnya sebagai kata yang berlawanan, mengingat terkadang ketakutan dapat dirasakan sehubungan dengan apa yang terjadi, terlepas dari apakah itu hanya sebuah kecurigaan belaka atau oleh karena itu beberapa ulama memiliki berbagai perasaan dalam pemahaman ini gitu. Ada terjemahan yang kalian terima atau bisa juga yang kalian menyangka atau don gitu. Makna yang dipahami adalah siapapun yang merasa tidak bisa berbuat adil terhadap wanita yatim yang ia nikahi, maka ia harus menjauhinya. Jadi kan ayat itu membahas tentang kalau kalian tuh gak bisa berbuat adil terhadap anak yatim itu, maka kalian menikahi wanita yang kamu sukai, boleh 2, 3 atau 4 gitu. Kenapa sampai 4? Karena pada zaman jahiliyah dulu banyak di kaum Quraisy itu yang menikah dengan wanita-wanita itu lebih dari 4, bahkan sampai 10 dan sebagainya. Nah, pembatasan sampai 4 itu juga merupakan sebuah kemajuan lah ya, daripada dari zaman dahulu yang sampai 10 dan sebagainya gitu. Nah, berlawanan atau antonimnya dari poligami yaitu tentang monogami. Nah, monogami ini kondisi di mana seorang laki-laki dan seorang istri
suami dan istri, maksudnya hanya memiliki satu pasangan saja gitu. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat kita saat ini gitu. Dan mungkin juga hal tersebut yang diidam-idamkan para kaum wanita ya teman-teman semua, bahwa pada dasarnya memang fitrahnya perempuan itu cemburu juga ya, menyemburu juga. Nah, ketika seorang suami itu berpoligami, itu tidak dapat menjamin bahwa dia itu akan adil dalam hal memberikan perasaannya. Iya, memang seorang suami bisa saja adil dalam hal pembagian harta dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang istri atau seorang perempuan, tentunya juga kita memiliki rasa pengen lebih disayang dan sebagainya gitu. Jadi kayak hakikatnya perempuan kan memang pencemburu ya teman-teman gitu. Jadi kayak memang yang diidam-idamkan perempuan itu laki-laki yang hanya monogami saja, tidak yang berpoligami gitu. Nah, untuk ayat yang membahas mengenai di surah An-Nisa ayat 129. Ayatnya yang berbeda. Oke, lanjut. Ayat 129 yang berbunyi walan tuqsitu maaf ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, yang artinya dan kamu sekali-kali tidak akan dapat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian gitu. Nah, menurut Imam At-Tabari mengenai diperbolehkannya beristri lebih dari satu atau berpoligami pada ayat 3, maka dijelaskan pula pada tafsirnya At-Tabari surah An-Nisa ayat 129. Beliau berkata bahwa kalian tuh tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun sangat ingin berbuat demikian. Nah, adil dalam ayat 129 ini memiliki arti penting khususnya berdasarkan afiliasinya gitu ya, penyebaran gaji dan cinta. Nah, dengan alasan bahwa intisari setiap orang tidak dapat bertindak dengan tulus meskipun ia memiliki lebih dari satu pasangan gitu. Jadi pada dasarnya emang pasti akan lebih condong ke salah satunya gitu, bukan tidak dapat percaya ya, tapi memang pada dasarnya memang seperti itu gitu. Nah, tidak baik sejauh memberikan pemujaan atau pergantian antara istri utama dan istri berikutnya. Nah, menurut At-Tabari juga terlepas dari kenyataan bahwa saya telah melakukan upaya jujur untuk bersikap masuk akal dalam penyampaian adorasi dan gilirannya gitu. Jadi walaupun sudah dijadwal, misal besok istri yang pertama, lusa ke istri yang kedua, terus berikutnya gitu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perasaan si suami itu bakalan lebih condong ke salah satunya. Jadi adil dalam hal ini tuh banyak aspeknya, bukan hanya bagian gajinya saja gitu. Terus mengenai tafsirnya ini juga, tafsir ayat 129 Quran surah An-Nisa ini juga Said Qutb menjelaskan bahwa fitrahnya manusia itu memiliki kecenderungan, bahkan dia pun tidak dapat menguasai kecenderungan tersebut gitu. Nah, dia cenderungan hati manusia kepada salah seorang istrinya dan lebih mengutamakannya daripada istri-istrinya yang lain. Nah, ditegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia sejatinya mereka tidak akan mampu berlaku adil dalam hal perasaan. Maksudnya, kalau dalam hal harta mungkin bisa saja dibagi sama rata gitu. Nah, walaupun yang sangat ingin untuk merealisasikan hal tersebut. Nah, karena keadilan dalam hal ini di luar dari kehendak mereka. Jawaban tersebut ada pada An-Nisa ayat 129 itu. Bahkan Rasulullah telah membagi giliran di antara pasangannya sesuai kapasitasnya dan masuk akal dalam pembagian ini. Nah, semua hal itu dianggap sama. Dia tidak menolak bahwa dia lebih menyukai berapa daripada yang lain, dan kecenderungan ini melampaui kemampuannya. Yang tidak perlu dipahami dari ayat ini menurut Said Qutb ialah bahwa Islam tidak dapat membuat kerangka poligami, tapi hanya membatasinya saja gitu. Islam juga tidak memerintahkan poligami, tapi hanya memberikan kemurahan bagi yang ingin berpoligami. Jadi poligami itu bukan sebuah kewajiban, tapi merupakan sebuah rukhsah gitu, yang ingin berpoligami dan dirasa mampu gitu.
Uh, Lalu Imam Al-Qurtubi juga berpendapat bahwa jika kalian tidak bisa adil dalam memberikan kasih sayang, kebutuhan biologis, hubungan seksual, dan waktu pemisahan antara 4, 3, atau 2 orang pasangan, oleh karena itu menikahilah 1 orang saja gitu. Nah, tapi teman-teman, poligami itu kan mungkin menurut kita adalah sesuatu hal, isu atau yang suatu isu yang positif gitu ya di kalangan negatif gitu ya di kalangan para wanita gitu, karena emang kita pada dasarnya tuh 90% dari wanita itu pasti ingin suaminya tuh cuma punya istri 1 gitu, kita saja gitu kan. Tapi poligami itu memiliki beberapa fungsi di dalam agama Islam gitu, yang waktu-waktu tertentu dianjurkannya berpoligami gitu. Yang pertama ada manusia yang kuat keinginannya untuk memiliki keturunan, tapi semisal istri pertamanya itu mandul atau tidak bisa memberikan keturunan, maka dia tuh berhak untuk berpoligami. Entah itu misal dia seorang konglomerat yang punya bisnis di mana-mana, habis itu kalau dia tidak punya keturunan, maka gak ada yang meneruskan gitu, gak ada generasi selanjutnya, maka sangat dianjurkan untuk berpoligami daripada mengundang kemudorotan gitu, karena istri yang pertamanya mandul. Nah, yang kedua, ada juga di antara kaum laki-laki itu yang syahwatnya tinggi tapi istrinya sering sakit-sakitan dan sebagainya. Jadi daripada suaminya malah melakukan zina di luaran sana, jadi lebih baik dianjurkan untuk menikah lagi gitu atau berpoligami. Selanjutnya ada kondisi di mana kaum wanita itu mempunyai 3 halangan, yaitu haid, nifas, dan yang betul-betul sakit gitu ketika setelah melahirkan. Nah, Islam perbolehkan poligami untuk menyelamatkan suami daripada terjerumus dari jurang perzinahan. Jadi ketika daripada memungkinkan si suaminya itu terjerumus ke perzinahan, jadi lebih baik dianjurkan untuk menikah lagi daripada malah ujung-ujungnya zina, malah jajan di luaran gitu. Terus selanjutnya yaitu ada faktor juga jumlah wanita terbukti lebih banyak daripada laki-laki, terutama setelah terjadi peperangan yang memakan banyak korban dari kaum laki-laki. Nah, di sini terdapat kemaslahatan sosial bagi kaum wanita itu sendiri. Nah, daripada gak ada yang ngurus atau secara kasarannya ya, mohon maaf, daripada yang gak ada yang menafkahi, jadi kan lebih baik dan berdasarkan kasih sayang itu lebih baik ya berpoligami gitu si suami itu. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam majalah Al-Mujtama nomor 48 tanggal 1408 Hijriah, bahwa jumlah wanita itu terus naik sampai pada perbandingan 1:4 di Swedia, 1:5 di Uni Soviet, 1:6 di Jepang. Nah, pertambahan ini bukan hanya terjadi di negara-negara Arab saja, misalnya di sebagian provinsi Cina mencapai 1:10 bahkan teman-teman, dan juga di sebagian negara-negara Arab mencapai angka yang tidak jauh dari angka itu, dan akan terus naik menjadi 4 kali lipat dari sebelumnya. Nah, di Afrika, negara muslim sendiri perbandingannya mencapai 1:5. Faktor berkurangnya angka lelaki karena yang maju di garis depan dalam menghadapi tantangan maut atau perang itu kan biasanya laki-laki gitu. Jadi emang karena faktor saat ini juga lebih banyaknya kaum perempuan daripada kaum laki-laki, juga diperbolehkannya berpoligami itu gitu. Nah, poligami juga diharapkan agar dapat menghindarkan perceraian karena istri mandul, sakit, atau sudah terlalu tua gitu. Demi kemaslahatan lah, itu tidak apa-apa untuk melaksanakan poligami gitu. Tapi kalau semisal si suami itu benar-benar tidak bisa berlaku adil, tapi dia malah ingin enaknya saja gitu, tapi dia tidak bisa menempatkan diri sebagaimana syarat-syarat berpoligami yang sudah ditentukan, maka lebih baik tidak gitu. Dan banyak juga fungsi-fungsi dari poligami lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.